Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Oke, kalau kakak tanya apa kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, coba perhatikan. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya masih semangat nih. Oke, Ibu minta nih untuk ketua kelasnya coba dicek teman-temannya. Siapa yang gak masuk pada hari ini? Kelihatannya masuk semua ya? Oh iya, terima kasih kepada ketua kelasnya. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ada suatu cara untuk seru nih buat kita berdoa. Biar kalian makin khusyuk dan semangat dalam belajar. Ikutin Ibu ya. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 papa, tepuk jari 5 mama, kepala ditundukkan berdoa bersama, mari kita mulai. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita sudah melakukan semuanya. Oke, buat kalian lebih semangat lagi nih sebelum kita belajar. Ibu ada nyanyi lagu, siapa yang tahu? Di sini senang, di sana senang. Oke, kita nyanyiin ya, tapi nggak usah sampai lama-lama karena kita kan harus belajar. Oke, nyanyiin 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, tepuk tangannya. Oke, pokoknya hari ini sudah siap belajar ya. Kita sudah berdoa, sudah melakukan tes semangat, sudah nyanyi, sudah, kita saatnya belajar. Oke. Sebelumnya, persiapkan dulu alat-alat tulis untuk belajar kalian, seperti buku, pensil, dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya simak dulu ya video dari penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Pada kali ini, kita akan fokus pada belajar muatan IPA, khususnya pada kelas 5, tema 1, subtema 2, organ gerak manusia. Pada muatan pelajaran hari ini, khususnya pada KD 3.1, bisa adik-adik baca ya ini. Di subtema 2 ada pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dan pembelajaran yang kelima. Kemudian tujuan pembelajarannya adik-adik bisa baca di video ini ya yang Ibu tunjukin. Nah, langsung saja nih. Adik-adik, kita mulai pelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Coba kalian amati aktivitas kalian sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Tangan dan otot kita memiliki, itulah alat gerak yang pada tubuh kita. Organ gerak pada manusia memiliki kesamaan. Ada alat gerak yang dimiliki oleh gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan sehingga bisa disebut dengan sistem
gerak. Organ gerak manusia nanti kita dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif, yaitu berupa tulang, yang kedua alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini, yaitu otot dan tulang, akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan yang sehingga akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sebuah sistem gerak. Nah, kita akan membahas tentang alat gerak pasif, yaitu tentang tulang. Akan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak bagian atas, yaitu tulang pada lengan, kemudian alat gerak bagian bawah, yaitu alat gerak bagian kaki. Nah, kita fokus ke alat gerak pada lengan dulu ya. Kita akan mengenal bagian-bagiannya. Yang atas itu namanya adalah tulang lengan atas, ada tulang lengan hasta, bawahnya ada lagi tulang pergelangan tangan, kemudian ada lagi yang di telapak itu sama, itu namanya tulang telapak tangan. Nah, kemudian berikutnya ada tulang pengumpil. Nah, sekarang kita menyimak apa saja fungsi-fungsi dari bagian tulang itu ya. Nah, tulang lengan atas fungsinya adalah sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Untuk tulang hasta berfungsi untuk mengungkitkan pergelangan tangan untuk memutar, dan untuk tulang pergelangan tangan untuk menghubungkan tulang jari dan tulang pangkal tangan. Yang berikutnya, tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan dan menghubungkan pergelangan tangan. Yang terakhir, tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan. Nah, dan untuk bergeraknya tulang otot bagian bawah. Kemudian kita akan bahas tulang pada alat gerak bagian bawah nih. Kita akan mengenal bagian-bagian dulu. Yang paling atas adalah tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada bawahnya lagi ada tulang kering, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang sendi, ada tulang, maksudnya tulang jari kaki itu ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Yang terakhir ada tulang betis. Kemudian apa saja fungsi-fungsi dari tulang bagian bawah ini? Kita akan lihat fungsi-fungsinya. Tulang paha sebagai tempat pengumpulnya tulang bagian pinggul dan lutut untuk menjaga badan pas kita jalan. Kemudian tempurung lutut berfungsi untuk apa ya? Membungkus untuk melindungi sendi lutut. Tulang kering untuk menghasilkan sel-sel tulang darah dan apa yuk. Kemudian ada tulang jari kaki untuk keseimbangan ketika ada seorang pelari atau berusaha berhenti berlari dan sebagai tumpuan. Kemudian tulang pergelangan kaki sebagai sendi menahan beban bentuk 3 tulang. Kemudian ada tulang betis untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang, dan tempat melekatnya otot-otot kaki. Coba kalian amati aktivitas kalian pas kalian megang benda. Organ tubuh yang paling berperan adalah otot. Sekarang coba kita akan membahas fokus pada alat gerak aktif, yaitu otot. Otot adalah jaringan yang ada pada tubuh manusia, merupakan gerak aktif yang menyebabkan suatu organisme atau individu tubuh kita dapat bergerak. Otot kita bekerja secara berkontraksi.
Nah, alat gerak aktif otot ini nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Mari kita bahas satu persatu ya, anak-anak ibu sekalian. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja yang dipengaruhi oleh sistem saraf atau saraf otonom. Atau otot polos dibentuk oleh sel-sel dibentuk otot gelondong dan bentuknya sangat runcing. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, waktu kontraksi 3-180 detik untuk dari otot polos ini ke gelondong. Organ dalam ini memiliki satu sel dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polosnya berada pada bagian saluran bagian darah. Tidak diperintah oleh otak atau dipengaruhi oleh otak kita ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena adanya singlam dan terang yang berselang-seling. Kemudian apa saja ciri-cirinya? Bentuknya silindris dengan garis belang pada rangka, bekerja secara sadar sesuai perintah dari otak dan mudah lelah. Untuk yang panjang memiliki banyak inti multisel, mempunyai pigmen yang glogin dan inti sel yang berada di tepi. Kemudian yang 3, di sini membahas tentang otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan tidak pernah berhenti. Otot jantung itu adalah otot yang bersama otot lurik yang bersamaan yang ada pada otot jantung, memilikinya singlam terang dan inti sel yang berada di otot jantung berfungsi dalam memompa darah di seluruh tubuh. Jantung bekerja di atas kesadaran manusia. Saraf yang ada pada jantung adalah saraf simpatik. Ciri-ciri otot jantung ini apa saja? Yaitu yang pertama, ciri-cirinya membentuk silindris, memiliki persambangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, biar lebih jelas, kita bisa melihat letak-letak di mana otot-ototnya. Pertama ada otot lurik, terletak di bagian di rangka-rangka ini ya. Kemudian otot polos ada di bagian yang polos-polos di situ, nah terlihatkan yang warnanya. Kemudian ada otot jantung terletak di bagian dalam jantung. Cukup jelas kan adik-adik sekalian? Dengan mengetahui macam-macam dan fungsi otot manusia, kita bisa jadi tahu nih berapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kalian bayangkan kalau kalian tidak memiliki otot atau otot-otot mengalami gangguan atau tidak bekerja semestinya. Nah, makanya kita harus menjaga tubuh kita sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja pelajaran dan materi kita pada hari ini. Bila ada kesalahannya, Ibu mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.